silakan dipersiapkan, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya Bapak terlebih dahulu ya. Yang Bapak panggil namanya silakan bilang hadir ya. Kelas 5 hadir. Ahmad Rifai Alfiansyah, Ahmad Al-Farizi. Sebelum memulai pelajaran ini, Bapak ada satu pertanyaan untuk kalian. Kira-kira kalian pernah nggak bikin mie instan? Membantu ibu bapak kalian untuk bikin mie instan. Pernah nggak? Coba, siapa yang bisa mengurutkan susunan untuk membuat mie instan? Ayo siapa? Coba. Bisa tangan kanan lah, tangan kanan. Coba, kayak mana susunannya? Pertama, bungkus mie dibuka, kemudian masukkan di mie terus, di piring. Oke, itu susunan kayak seperti Temanun. Dia menjawab, pertama susunannya mie-nya dibuka, bumbunya dituangkan ke piring, kemudian mie-nya direbus, kemudian dimasukkan ke piring saji, baru bisa dinikmati. Kira-kira ada yang terlewat nggak langkah-langkahnya? Apa? Panaskan air. Oke, itu satu langkah yang terlewat. Berarti dalam proses pembuatan mie itu ada langkah-langkahnya, benar nggak? Kalau ada satu langkah yang terlewat, pasti mie-nya nggak jadi atau rasanya mungkin kurang enak. Nah ya, sekarang perhatikan ke depan ya. Bapak akan tayangkan sebuah gambar, sebuah video yang mungkin bisa kalian analisa lah, seperti cara bikin mie instan tadi. Di sini Bapak akan tayangkan sebuah video tentang bagaimana cara membuat kopi. Silakan dilihat videonya. Diperhatikan susunan langkahnya biar kalian tahu. Ditonton dulu ya. Lihat apa aja sih bahan yang digunakan dalam membuat segelas kopi. Bahannya kopi. Kemudian tambah apa lagi? Kita apa? Gula. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Apa itu? Gelas. Iyalah, bikin kopi pasti ada gelasnya. Kemudian ini apa? Air panas, bener. Lanjut, tambah apa lagi? Apa ini? Ya, sendok kecil berarti ya. Itu bahan-bahannya. Kemudian ini adalah langkah-langkahnya bikin kopi. Coba lihat langkah-langkah dalam membuat kopi. Yang pertama siapkan bahan yang tadi sudah disebutkan ya.
siapkan. Kemudian ini langkah pertama. Bisa dimengerti ya? Udah biasa dulu kopi ya, nah. Oke, itu tadi langkah-langkahnya ya, sudah selesai. Berarti ada 6 tahap ya. Nah, itu adalah gambaran contoh gimana caranya membuat kopi dengan langkah-langkah yang tersusun atau terstruktur. Nah, apa yang kita pelajari dari bikin langkah kopi itu? Yang kita pelajari adalah, yang kita pelajari kali ini adalah berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Kalian baru dengar kan? Arti dari baru dengar kan kata-kata berpikir komputasional? Berpikir komputasional yang kita bahas kali ini adalah dalam bentuk apa itu bacanya? Algoritma. Nah, apa itu algoritma? Sekarang kita lihat. Nih, sebelum kalian memahami apa itu algoritma, ini adalah tujuan kalian belajar tentang coding dan KA ya, tentang berpikir komputasional. Apa tujuannya? Yang pertama, kalian harus paham apa sih arti atau pengertian dari berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, tujuannya kalian bisa menyebutkan contoh-contoh dari berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa ya tadi itu? Langkah-langkah cara membuat mie instan, langkah-langkah seperti bikin kopi tadi, benar kan? Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa menyusun langkah-langkahnya agar agar permasalahan kalian itu dalam menyelesaikan masalah bisa selesai ya. Tapi langkah-langkahnya disusun secara terstruktur atau secara logis lah, bahasanya begitu ya. Paham ya? Ini tujuan kalian belajar berpikir komputasional. Kemudian, nah, yang seperti Bapak tanya tadi, apa sih berpikir komputasional? Belum tahu kan? Nah, sekarang kita lihat apa itu berpikir komputasional. Nih, pengertian dari berpikir komputasional, ya, artinya adalah berpikir kalian untuk memecahkan masalah agar masalah itu bisa selesai. Tapi caranya dengan apa? Dengan cara ilmu paham ya? Lanjut. Manfaatnya, selain kalian mengetahui apa arti dari berpikir komputasional, sekarang manfaatnya lah, ya. Manfaatnya apa? Di sini Bapak kasih 3 manfaat bagaimana kalian berpikir komputasional. Yang pertama, masalah akan cepat selesai, ya kan? Dengan cara sederhana. Kemudian yang kedua, melatih otak agar berpikir logis. Logis itu apa? Masuk akal. Jadi kita dilatih agar mengerjakan sesuatu secara masuk akal. Kemudian terstruktur, artinya disusun sesuai langkahnya. Nggak boleh ada yang kelewat, nggak boleh ada yang susunan kembali. Itu namanya terstruktur. Kemudian terakhir, membantu dalam mencari solusi. Jadi itulah fungsi dari kalian belajar berpikir komputasional ya. Salah satu caranya apa? Dengan cara algoritma. Algoritma itu apa tadi nak? Ya, algoritma itu sedikit ini ya. Ini algoritma nih. Salah satu cara berpikir komputasional itu dengan cara melakukan algoritma. Algoritma apa nih? Langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Langkah-langkah seperti kalian membuat mie instan tadi, kan ada langkahnya kan? Membuat kopi tadi ada bahannya, ada langkah-langkahnya. Itulah yang disebut dengan algoritma. Menyusun langkah-langkahnya agar permasalahan itu selesai. Kalian punya masalah bikin mie instan, gimana sih langkah-langkahnya biar selesai? Dengan cara ini, dengan cara algoritma. Nggak mungkin kamu bikin mie instan, kamu wadahnya dulu kamu siapin, kemudian minyak kamu masukin, kamu tuang air di situ kan nggak mungkin, benar kan? Pasti kamu masak dulu di kompor gas, kan? Kalau susunan kembali akan jadi di instan itu ya, bisa dipahami ya. Nah, langkah-langkah itulah yang disebut dengan algoritma. Bisa dimengerti ya?
yang pertama, kalian susun dengan kalimat deskriptif. Kalimat yang udah biasa kalian tulis saja secara bahasa sehari-hari. Contohnya bagaimana? Nih, cara menyusunnya. Nih, contoh dengan kalimat deskriptif. Ini di sini Bapak kasih contoh cara membuat nasi goreng. Lihat langkah-langkahnya nih, ya. Ada 8 langkah cara membuat nasi goreng yang kalian susun hanya dengan bahasa yang sederhana biasa, secara kalimat deskriptif, ya. Yang pertama, pasti kalian nyalakan kompor, betul ya? Punya kompor gas di rumah? Betul, pasti ya. Pasti nyalakan kompor dulu, kemudian letakkan wajan di atas kompor, betul kan? Kemudian tuangkan sedikit minyak goreng, sedikit ya. Kalau banyak-banyak bukan nasi goreng lebih jadinya. Pernah bikin nasi goreng nggak di rumah? Pasti sedikit minyaknya kan? Nggak banyak-banyak. Kemudian setelah dituangkan minyak goreng sedikit, kalian masukkan bumbunya, betul kan? Mau itu bumbu instan, bumbu kamu ulek sendiri itu boleh ya. Kemudian tuangkan nasi secukupnya, 2 porsi, 2 porsi, 3 porsi, 3 porsi dan seterusnya. Kemudian kalau ada rasanya lebih enak, pasti kamu beli bumbu tambahan. Boleh kamu piring garam sedikit, bicin sedikit, atau kamu tambahkan kecap manis ya. Kemudian setelah matang baru kamu hidangkan ke dalam piring saji. Setelah itu baru nasi goreng siap disantap ya. Ini langkah-langkah yang disusun secara kalimat deskriptif. Ada satu lagi caranya. Boleh kamu susun secara menggunakan flow chart atau diagram alir. Diagram alir itu maksudnya langkah-langkah yang secara grafis ada alurnya ya. Mungkin alurnya itu dikasih tanda panah mungkin ya, atau langkah-langkah yang lain. Misalnya nih, kalau kita gunakan secara diagram alir itu seperti ini modelnya ya. Lebih enak mana? Yang tadi apa yang ini ngelihatnya? Yang tadi apa yang ini? Sama aja sih kalau ya. Karena semuanya isinya sama. Ya, tinggal kalian tandakan nanti dengan tanda panah atau flow chart yang lain ya. Nih, yang pertama sama, nyalakan kompor gas, kemudian letakkan wajan di atas kompor, tuangkan sedikit minyak goreng, masukkan bumbu di atas wajan, kemudian tuangkan nasi secukupnya, beri sedikit garam biar enak. Setelah matang hidangkan dalam piring satu, lalu yang terakhir nasi goreng siap dihidang. Bisa dimengerti ya? Nah, langkah-langkah inilah yang disebut dengan algoritma. Bisa dimengerti? Ya, oke. Kita sudah tahu dan contohnya. Sekarang tadi kan sekalian sudah menonton yang namanya video bikin kopi ya. Sama sebetulnya kan langkah-langkah bikin kopi. Ini sama langkah-langkah bikin apa tadi? Nasi goreng atau tadi bikin mie instan. Tadi sama, nah, ada langkah-langkahnya. Kalau seandainya nih Bapak tanya, kalau seandainya langkah ini ada yang hilang, kira-kira nasi gorengnya jadi nggak? Misal letakkan wajan di atas kompor, kamu nggak ada wajan di atas kompor, jadi nggak nasi gorengnya? Kamu masak pakai apa kalau nggak ada wajan di atas kompor? Nggak jadi kan? Nah, itulah pentingnya algoritma, pentingnya langkah-langkah yang kalian susun untuk menyelesaikan masalah. Ya kan, masalahnya kan butuh nasi goreng nih. Kalau ada satu langkah yang hilang, pasti nasi gorengnya jadi. Benar kan? Atau inilah garam dan sedikit kecap kamu hilangin, kira-kira nasinya enak nggak? Masih kurang, benar kan? Nah, kalau ada langkah yang hilang, pasti hasilnya nggak akan sempurna. Itulah pentingnya algoritma ya. Nah, selain langkah-langkah seperti ini, Bapak punya sedikit game lah ya. Kita lihat game kita pakai aplikasi Blockly Games. Bapak kasih contoh menyusun langkah-langkah biar langkah-langkahnya nyampe. Nah, di sini Bapak kasih contoh labirin. Labirin ini lihat di depan ya. Bagaimana caranya daun ini bisa maju ke depan? Yang bergerak maju. Di sini ada tulisan bergerak maju. Nah, kita lihat di sini udah ada satu nih. Kira-kira nyampe nggak kalau satu? Kita jalankan ya, jalankan program. Kalau di sini kita hanya ada satu bergerak maju, kira-kira ini majunya nyampe nggak? Kita jalankan ya. Nah, ternyata nggak sampai. Berarti butuh berapa maju? Nah, oke, kita tambahkan satu di sini ya. Ini kita ambil, kita tarik taruh ke sini.
kita letakkan di bawah yang bergerak maju juga. Nah, kita ulang lagi. Sekarang kita jalankan. Nah, berhasil ya. Itu tadi langkah-langkah yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah sehingga ini tadi bergerak maju. Nah, sekarang beda lagi gambarnya. Beda lagi. Coba kalian analisa. Pertama dia bergerak maju dulu nggak? Bergerak maju. Oke, di sini udah ada satu ya bergerak maju. Kalau mau lanjut lagi kira-kira tambah apa? Belok kiri. Oke, kita coba belok kiri. Kita tambah belok kiri. Oke. Setelah belok kiri bergerak maju. Oke, kita coba tambah lagi bergerak maju. Setelah bergerak maju mana? Belok kanan. Sudah habis apa lanjut lagi? Lanjut lagi. Tambahin apa? Bergerak maju. Oke. Udah selesai belum? Kita coba. Udah selesai apa belum? Kita jalankan. Iya, pinter kalian ya. Berarti ini terbiasa main game berarti. Materinya kalau sudah ya tadi contoh langkahnya sih menyelesaikan masalah ya. Untuk lebih jelasnya Bapak kasih tugas bikin kelompok ya. Ini ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Terserah kalian mau kasih nama masing-masing kelompoknya apa. Bapak kasih tugas, silakan kalian selesaikan langkah-langkah menyusun di sini. Langkah-langkah ya sederhana ya. Di sini tugas kalian ada 2. Yang pertama kalian disusun dan diperintahkan untuk menyusun langkah mencuci tangan. Di sini ada gambarnya ya. Ada gambarnya, nanti kalian gunting-gunting gambarnya kecil-kecil ini. Kalian gunting, kalian tempel di sini sesuai urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Bisa ya? Kemudian selain itu ada satu lagi yaitu langkah untuk sikat gigi. Ya. Susunannya sama, ini kamu potong-potong, nanti urutkan sesuai langkahnya. Nanti ya, ini Bapak bagi, nanti kalian kerjakan. Kira-kira bisa nggak nyusunnya?
bersihin bagian lidahnya. Kalau masih ini. Jangan nak, biar lidahnya bersih ya. Ini belum disusun, itu sama dengan yang kalian kerjakan, masih berantakan ya. Tinggal kalian susun di atasnya, susun depannya ya. Nah ini gambar yang cuci tangan. Ini sama, ini belum disusun ya. Ini sama seperti yang kerjakan. Jadi tinggal kalian tutup saja. Kira-kira yang pertama yang mana, yang terakhir yang mana ya. Itu gambarnya. Sudah semua ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Nah sekarang tugas kalian, sekarang mempresentasikan hasil dari susunan langkah-langkah yang kalian kerjakan ya. Paham ya yang lain ya? Ya, kalau yang kelompok 1 sedang mempresentasikan, yang kelompok lain coba perhatikan sambil lihat kira-kira benar atau salah susunannya ya. Oke, silakan kelompok 1 maju di depan. Langkah-langkah dari gosok gigi sama cuci tangan. Silakan yang mau menyampaikan. Yang pertama, susunan dari sikat gigi dulu. Ayo. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. Sikat permukaan gigi atas, lalu sikat permukaan gigi bawah, dan sikat dengan gerakan naik turun, lalu gunakan gerakan permukaan dengan bagian lidah untuk air nikmati senyum gigi. Ya, nikmati senyum gigi yang bersih. Benar nggak susunannya? Tadi kalian dengar nggak dari susunannya? Benar kan? Oke, selanjutnya yang lanjut yang cuci tangan. Coba perhatikan kawannya. Ya. Nah. Terus. Nah. Iya, benar ya susunannya. Kira-kira yang lain? Benar kan jawaban dari kawannya? Benar ya? Oke, akan ditutup. Oke, kasih aplaus. Kasih tepuk tangan dulu nah. Sekarang kelompok 2 maju. Bentar. Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, silakan. Ya. Ya. Lanjut. Iya. Ya, benar nggak susunannya? Benar nggak tadi? Ya, lanjut. Sekarang cuci tangan. Kemudian, ayo nak. Ya. Sekarang bersih. Benar nggak dari susunannya? Benar. Oke, udah silakan ditutup. Tutup.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang sudah kalian kerjakan tadi ya dalam menyusun langkah-langkah yang tadi, sebagian kelompok sudah benar menyusun langkah-langkahnya, meskipun tadi ada kelompok yang suaranya kurang jelas ya, jadi kawannya agak kurang dengar. Tapi yang jelas apa yang sudah kalian kerjakan tadi itu sudah sesuai dengan langkah-langkahnya, baik langkah-langkah dari mencuci tangan sama langkah-langkah menggosok gigi. Kalaupun ada langkah-langkah yang terlewat, pasti akan sedikit berbeda dari rasa ketika kalian menggosok gigi. Mungkin dari kalian yang jarang mensikat lidah itu ya, itu juga mungkin rasanya agak berbeda. Sama cuci tangan, kalau cuci tangan nggak pakai sabun, itu juga pasti kurang bersih, kurang maksimal, dan itu juga kurang sempurna ya. Nah, untuk lebih memahami apa itu berpikir komputasional yang disebut dengan salah satunya itu dengan algoritma, Bapak kasih tugas latihan ya untuk tes akhirnya biar kalian lebih memahami apa itu yang namanya algoritma. Di sini Bapak sudah kasih soal tugasnya, kalian kerjakan sesuai ini dikasih nomor sesuai urutannya lah ya, kira-kira urutannya yang nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana, dan seterusnya. Kemudian di sini biar kalian menjelaskan ikuti saja jawabannya apa sesuai dengan soalnya ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Jadi kesimpulan belajar kita pada hari ini ya, kesimpulannya tadi, bagaimana kalian bisa memecahkan permasalahan dengan membuat langkah-langkah yang secara terstruktur atau secara berurut, dan langkah-langkahnya juga harus logis. Apa itu tadi logis? Masuk, paham ya? Oke. Jadi gunanya untuk apa? Gunanya agar permasalahan itu biar cepat selesai dan mudah diselesaikan. Paham ya? Untuk selanjutnya semoga kegiatan belajar kita hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menyelesaikan permasalahan dengan mudah. Apa itu yang namanya